Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19. Oke, Sobat Jagat, gimana kabarnya sekarang? Pasti baik-baik saja kan? Nah, sekarang kita mau bahas tentang artis-artis yang mengalami kejadian-kejadian mistis ya, Sobat Jagat. Tapi sebelum kita masuk ke sana, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat bikin kontennya. Oke? Nah, untuk membahas masalah artis-artis yang mengalami cerita mistis, kali ini saya ditemani oleh Kang PW dari tim Jagat Pasundan nih. Lagi-lagi dengan Kang PW. Iya, Masalah membahas kita selalu sama Kang PW nih sekarang. Oke, gimana Kang PW? Kabarnya sehat? alhamdulillah baik. Oke, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai ini Kang PW mau kita bahas sedikit dulu aja. Siap. Artis-artis yang mengalami kejadian mistis. Menurut Kang PW seperti apa itu? Dalam artian apa tuh? Jadi seperti contohnya ada yang sedang main TikTok, ada penampakan atau suara-suara seperti itu. Iya. Kalau menurut saya untuk di zaman sekarang ya, meskipun teknologi sudah canggih, hal-hal mistis itu pasti ada, selalu ada. Apalagi saat kita bercermin atau di depan kamera tuh. Biasanya ya yang saya tahu gitu pasti ada yang hal-hal yang di luar nalar atau hal mistis ya. Dan saya juga sempat ngalamin gitu kan ya. Pernah ngalamin juga gitu? Pernah ngalamin untuk seperti live gitu ya di TikTok atau di YouTube gitu ya. Ada aja gitu kan. Oke, kita tahan dulu sebentar Kang Kowe. Oke, Sobat Jagat, kita langsung saja ke pembahasan artis yang pertama. Oke Kang Boe, ya, kita langsung saja lihat video pertama dari Happy Asmara, penyanyi dangdut itu. Iya. Yang katanya ketika konser dia mengalami gangguan dan bahkan hampir kesurupan gitu ya Kang Boe. Iya. Kita lihat aja langsung videonya. Baru-baru ini Happy Asmara, penyanyi dangdut, mengalami hal mistis. Pada saat tengah konser di Pasuruan, dari lighting mati sampai Happy Asmara mulai hilang kesadaran, ada apakah ini? Mari kita bahas bersama Jagat Pasundan 19. Nah, Kang Poe gimana Kang Poe? Menurut Kang Poe nih, ada makhluk apa nih Kang Poe yang Kang Poe lihat? Nanti juga saya jelasin menurut pandangan saya gitu. Saya jujur ya nggak bisa lihat sesuatu. Cuma yang saya rasakan di situ emang auranya beda. Ada aura negatif, tapi saya nggak bisa ngejelasin itu apa makhluknya. Karena pribadi saya emang nggak bisa untuk melihat, gitu. Cuma bisa merasakan. Ya, untuk Happy Asmara sendiri ya, di video tersebut untuk kejadian itu emang adanya makhluk saat kita melakukan kegiatan. Seperti Mbak Happy ya, itu kan lagi nyanyi ya kalau nggak salah ya. Kalau dari pandangan saya, sesuatu itu ada saat kita melakukan sesuatu kegiatan. Cuma di
video tersebut Mbak Happy itu menahan seperti apa, Kang? menahan si makhluk yang atau aura yang negatif itu masuk ke tubuhnya gitu. Bisa dibilang kesurupan lah. Cuma Mbak Happy itu menahan. Belum sempat masuk. Belum, hampir. Cuma dia bisa menahan. Dan saya lihat di video tersebut itu sudah apa ya, kalau dari 100% tuh Mbak Happy itu ya hampir nggak kekontrol ya. Mungkin kesadaran 80%, sisanya mau masuk gitu aura-auranya. Jadi 20% yang negatif itu udah mau masuk gitu ya. Cuma dia bisa nahan. Nah, untuk kan Mbak Happy sendiri katanya melihat penonton itu berbeda gitu kan. Iya. Jadi emang yang saya rasakan kalau misalkan kita kesurupan gitu ya, pasti lihat seseorang tuh beda, nggak kayak normal, kayak kita lagi normal lihat orang tuh beda gitu. Oh iya, Kang Poe juga kan pernah menjadi mediator. Itu sama seperti itu, Kang? Yang saya rasakan tuh biasanya fokusnya satu orang tuh, jadi kita nggak bisa lihat misalkan lagi banyak nih orang, nggak bisa lihat satu-satu semua gitu, nggak bisa. Cuma ya misalkan saya lihat gini, satu fokus satu orang aja gitu. Kedengarannya juga sama dari banyak orang yang ngomong, cuma yang satu yang saya kedengaran tuh itu, Kang. Tapi menurut saya, menurut penglihatan ya ini juga bisa salah atau bisa benar ya. Sepertinya di belakang itu sudah ada sosok seperti apa ya, makhluk lah itu ya. Di belakang itu seperti ini ya, Kang, tidak suka dengan adanya acara di situ, Kang. Mungkin terganggu kali ya. Terganggu. Dan biasanya normalnya gitu kan di Indonesia ini kalau misalnya mau mengadakan acara seperti itu harus ada apa ya istilahnya, meminta izin gitu kan ke yang punya tempat gitu kan. Bener nggak sih Kang Poe gitu? Yang Kang Poe alami. Nah, yang saya alami biasanya seperti itu ada, Kang. Ada ya? Dulu sempet di tempat saya ya, Kang ya, di daerah Dawan. Dulu kan acara Agustusan. Meriah lah, ada band. Nah, setelah acara tersebut saya kesurupan, Bang. Saya kesurupan yang makhluk yang di situ, tempat itu. Penunggunya. Katanya sih karuhnya yang nunggu di tempat itu. Katanya mereka tuh nggak permisi. Jadi saya percaya ke situ karena saya ngalamin sendiri gitu. Berarti kemungkinan juga ini nggak benar atau enggaknya ya kita nggak tahu ya. Kemungkinan gitu kan, kita bahas kemungkinan dari pihak ini juga mungkin gitu ya, tidak melakukan permisi dulu ke tempat dalam hal gaibnya gitu ya. Betul. Oke, mungkin dari kasusnya Mbak Happy mungkin pembahasannya segitu ya, Kang. Langsung aja kita ke video yang kedua. Nah, video yang kedua ini berasal dari selebgram ya, yaitu Mbak Fuji sekarang nih. Dia itu sedang live salah satu media sosial, Kang ya. Tiba-tiba ada suara-suara gaduh gitu, Kang, seperti barang yang dijatuhkan atau apa, tapi tidak ada apa-apa kalau dilihat dari kameranya gitu. Langsung kita video lihat dari aja, Kang, salah videonya. seorang selebgram ternama. Pada saat live TikTok, Kak Fuji mendengar suara benda jatuh. Banyak komentar tentang suara benda-benda jatuh itu disangkut pautkan dengan hal goib. Mari kita ulas bersama Jagat Pasundan 19. Kayak benda-benda jatuh ya, Kang, ya? Di situ. Nah, menurut Kang Poe apa nih? Apakah benar itu hanya kan tadi Mbak Fuji bilang tikus katanya gitu.
apakah benar itu suara hewan atau dari apa ya, feel-nya Kang Peo itu, apa itu memang ada gaibnya gitu Kang Peo? Yang saya lihat dari video tersebut, menurut saya nih ya, nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Kalau menurut saya ya, kalau dari pandangan saya atau yang saya rasakan ya mungkin saya kurang peka atau emang sama sekali nggak ada gitu kan. Yang saya lihat sih nggak ada apa-apa. Emang ada yang jatuh ya mungkin ya, benda jatuh dari ya biasalah aja ya gitu ya kan. Mungkin saya juga berpikirnya ke ini aja ya, rasional aja ya Kang ya. Di situ kan memang kalau namanya makhluk kan di setiap rumah pasti ada ya kan. Tapi kita berpikir rasional dulu, kalau di situ mungkin memang ada tikus atau apa ya, cicak juga sebenarnya bisa kan ya, menyenggol gitu kan ya. Jadi saya juga melihat tidak adanya aktivitas gaib di situ yang berada di kamera itu menurut saya gitu kan. Nah kalau di luar kamera sih saya nggak bisa merasakan gitu ya kan. Ya mungkin memang benar itu tikus gitu ya kan, benar kan? Betul. Ya kita berpikir rasional aja, kita berpikir logis dulu aja. Mungkin memang ada tikus atau binatang-binatang yang nyenggol barang ya kan ya. Kecuali memang di sana pure nggak ada barang ya kan ya. Betul. Kalian kita nggak tahu di situ ada barang atau enggak gitu kan. Ada orang selain Mbak Puji juga kan takutnya. Dan dengan kasus seperti itu kan selebgram ya kan ya. Jadi sekecil apapun pasti viral. Nah gitu. Jadi mungkin ya biar naik gitu kan, mungkin ya. Ya dengan seperti itu jadi membelokkan narasi gitu kan, seperti benda jatuh ya dikait-kaitkan dengan goib gitu kan. Kalau emang murni ada orang ataupun ada senggolan dari binatang gitu kan. Tapi kita juga nggak tahu juga sih ya Kang ya. Yang menilai kan dari penontonnya sendiri gitu. Nah, oke, mungkin yang kasus Mbak Puji kita bahas gitu aja. Nah, yang ketiga nih Kang, yang paling unik gitu Kang. Gimana? Yang sering diperbincangkan di dunia maya. Kota Saranjana nih Kang. Oh iya. Langsung kita lihat aja Kang videonya. Ari Lasso nih, dia ini menceritakan di kanal YouTube-nya Raditya Dika dan konsernya terjadi di tahun 2005. Ari Lasso menceritakan kalau saat dia ingin konser, pintu masuknya itu hanya satu, bahkan dia pun melewati pintu tersebut. Ketika konser pun berjalan, pada awal-awal semuanya berjalan lancar dan dia melihat sekitar 12.000 penonton menghadiri konser tersebut. Tetapi yang anehnya, ketika di tengah-tengah lagu, Ari Lasso membalikan badan ke penonton nih. Dia bingung kemana setengah penontonnya. Tadinya sepi, jadi penuh gitu, padat. Saya juga sempat dengar juga kan ya. Katanya itu kan kayak stadion ya. Ya, stadion tuh cuma satu pintu. Ya betul. Yang dibuka. Katanya kan tiketnya kan sekian ratus orang atau puluhan orang kalau nggak salah ya. Terus yang hadir ternyata banyak banget, melebihi kapasitas. Iya. Kan? Yang saya dengar gitu ya. Terus untuk wajah-wajah penontonnya juga beda katanya, bagian belakang katanya itu juga. Itu saya yang dengar tuh kemarin dari band Kotak. Oh, Kotak juga pernah situ. Jadi kayaknya sih manggungnya satu panggung sama Ari Lasso. Jadi saya cuma dengar yang di band Kotak itu Kang. Yang katanya juga pas keluarnya juga cepet ya Kang ya. Padahal tuh banyak banget nih. Tapi yang keluar cepet gitu. Cepet langsung sepi gitu. Kalau dipikir secara logika itu nggak mungkin. Gitu. Pasti ada durasi yang panjang untuk keluar dari itu. Apalagi satu pintu ya Kang ya. Betul. Nah menurut Kang Peo nih, Kota Saranjana itu sebenarnya Kang, yang pernah dengar aja lah gitu,
yang saya pernah dengar sih apa ya, katanya ada yang bilang kota goib ya, benar nggak sih? Iya betul. Yang dengan teknologi yang canggih Canggih katanya. ya. Emang Betul. emang seperti itu? Ya menurut apa ya, riset yang saya pelajari gitu ya. Saya pernah nonton juga tentang video di Saranjana seperti apa. Yang gedung-gedungnya tinggi. Gedung-gedungnya seperti bagus karena teknologinya melebihi dari kita yang ada di sini gitu Kang. Berarti bukan goib kali. Bukan kota goib dong. Apa dong? Dimensi lain. Dimensi lain. Jadi seperti dimensi yang akan datang gitu. Jadi kota yang akan datang mungkin seperti itu kalau misalkan canggih. Ya. Kayak ini ya apa? Kalau di film-film ada yang kereta di atas, terus, ya seperti itu ya. Kayak ke mesin waktu ke masa depan gitu ya. Kalau misalkan seperti yang Kang Indra bilang, yang serba canggih lah, ada teknologi udah pada dari melebihi dari yang sekarang. Gitu. Berarti kan itu berarti ya kayak dimensi lain. Jadi dimensi kota di mana yang akan datang. Kalau misalkan kata Kang Indra seperti itu gitu kan. Yang saya pikiran gitu ya. Itu kan apa namanya? Kota goib ya Kang ya. Jadi seperti kita gitu kan. Kota kayak di kehidupan kita juga ada pasarnya. Cuma yang saya apa ya pernah dengar atau jadi namanya si apa tempat-tempat goib itu kan kayak kita pasarnya seperti itu. Oh sama ya Kang? Sama. Cuma kalau misalkan dibilang canggih sih menurut saya nggak seperti itu. Kalau misalkan emang itu kota goib, gitu Kang. Paham nggak? Paham. Jadi kayak kita aja gitu. Kalau misalkan seperti gedung tinggi, berarti kayak menurut saya kan kayak dimensi lain. Dimensi lain tuh di masa yang kita akan datang nanti tuh. Gambarannya seperti yang udah itu. Kayak di luar negeri kan kayak Dubai itu kan kota-kota tinggi seperti itu kan yang digambarkan kata yang di media sosial kan ya. Iya. Benar nggak sih? Kalau misalkan kita mikirnya ke situ. Kalau kita mikirnya ke situ bisa aja seperti itu. Cuma ada nih yang satu cerita tentang yang pernah dinikahin oleh penduduk di Saranjana. Begitu Kang. Jadi simpang siur masih belum bisa kita validasi kalau benar itu kota gaib. Tapi ada bahkan ada apa namanya kuncen ya Kang kalau bisa dibilang. Kuncennya di situ bisa berkomunikasi dengan dengan penduduk lah kalau Saranjana yang ada di Saranjana gitu Kang. Nah saya mau nanya ke Kang Indra, Kang Indra percaya nggak sih sama adanya kota Saranjana itu? Nah kalau misalnya ngomongin percaya nggak percaya, di sini juga saya masih 50-50 lah Kang. Di satu sisi saya percaya adanya kota seperti itu gitu. Misalnya kan yang katanya ada menikah dengan penduduk Saranjana, juga ada yang sempat juga waktu itu saya pernah baca si penduduknya tuh hilang, jadi diambil oleh penduduk di Saranjana. Tapi saya juga bukan nggak percaya ya, masih mempertanyakan kok bisa apa sih namanya kecanggihannya tuh melebihi itu di sini gitu kan. Yang saya nggak percaya itu Kang. Saya lihat selewat ya. Jadi katanya dia punya KTP Saranjana. Nah iya. Pernah ini kan? Pernah lihat ininya videonya. Kan itu kota perkembangan atau teknologi canggih ya dari sekarang. Yang saya aneh tuh KTP-nya kenapa kayak KTP jadul. Jadi cuma kertas dengan bahasa tulisan Arab,
Ya, Iya kalau salah. benar. Kayak dilaminating gitu aja sama foto aja, udah gitu aja. Pernah ada itu, saya pernah Masuk logika nggak gitu. Misalnya dengan misalkan emang benar teknologi canggih, apa-apa canggih di sana gitu. Tapi KTP jadul. Sangat apa ya, berbanding terbalik dengan cerita-cerita yang beredar gitu kan. Saya lebih percaya ada kampung goib daripada kota Sarangjana. Mungkin yang disebut orang-orang Sarangjana itu kota gaib sebenarnya. Kampung gaib lah ya. Kampung gaib yang ada pasar, yang ada kayak seperti kita lah gitu kan. Betul. Seperti kita, aktivitas seperti biasa. Soalnya teman ada yang bilang sama saya, dia pernah ke alam atau kampung Sarangjana. bukan Sarangjana, kampung gaib. Oh pernah Ada yang bilang ke saya. Jadi dia seperti pasar aja gitu kayak kita, cuma seperti kita, cuma pakaiannya pakaian jadul. Ini manusianya sama gitu. Sama. Enggak ada yang berdarah. Enggak ada. Dan itu juga kata teman tuh mau masuk ke situ tuh ada level-levelnya kan. Sebenarnya. Jadi nggak sembarangan masuk ya? Iya. Misalnya saya punya ilmu nih. Ilmu saya level 1 misalkan. Saya cuma bisa melihat yang saya dengar ya. Saya bisa melihat ada aktivitas seperti biasa. Kalau misalkan level saya, ilmu saya di atas rata-rata yang 1-2 gitu. Nah, 5 lah, taruh 5 lah. Kita bisa masuk ke kampung gaib itu kan. Kita lihat, bisa berkomunikasi juga di situ. Bisa, kita ada di satu tempat itu kan. Saya lebih percaya itu daripada kampung Sarangjana atau kota Sarangjana. Yang saya yang saya dengar seperti itu bang. Jadi ada tahapannya untuk masuk ke kampung gaib. Menurut saya ya, itu mah baik lagi ke yang lain. Ya, yang saya seperti itu. Ya kita juga nggak bisa memvalidasi kalau ini benernya seperti ini, seperti itu. Soalnya kan dari ceritanya juga kan beragam-beragam gitu kan, macam-macam cerita, ada yang seperti A, B dan C gitu kan. Jadi kita nggak mau validasi bahwa itu tidak benar atau gimana kan. Cuma kita belum menemukan fakta yang benar-benar nyata gitu betul. Ya. Dari misalnya dari narasumbernya. Belum ada pembuktian yang jelas kan. Ditakutkan menggiring opini dan untuk konten dia sendiri, takutnya kan kita jadi percaya gitu kan. Betul. Cuma saya dari kecil lebih percaya adanya kampung gaib. Oke, mungkin pembahasan kita sampai di situ dulu Kang PW. Ya, siap. Gimana menurut kalian cerita paling mana ya yang paling serem nih menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan tadi video yang pertama yang Mbak Happy? Ya. Atau mungkin kalian lebih percaya dengan Mbak Fuji dengan ada suara-suara gaib, atau bahkan dengan kota Sarangjana ini yang banyak diperbincangkan di media sosial? Tergantung sobat jagat yang menilainya gitu. Apakah benar seperti ini, seperti itu ya kita nggak tahu ya. Wallahu alam gitu. Wallahu alam, betul. Oke, cukup sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat bikin kontennya. Ambil baiknya, buang buruknya. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Maka dari itu kita harus saling menghargai, menghormati satu sama lain, karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.